Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bersama saya Raja Syahroni. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara mudah membuat aplikasi berbasis website menggunakan HTML, CSS, MySQL, dan PHP. Video ini adalah bagian kelima. Pada video bagian kelima ini, kita akan mengenal apa itu CSS beserta teori-teori dasarnya. Dan setelah itu, kita akan praktek membuat skrip dasar CSS. Materi ini adalah bagian dari web design. Adapun referensi materi untuk video ini bisa dilihat di website witrischool.com/css. Nah, ini adalah situs referensi untuk video kali ini. Teman-teman bisa lihat secara lengkap ada di sini. Dan apa yang disampaikan di video hanyalah teori-teori dasar, dan ketika nanti praktek, hanya praktek dasar dari CSS. Lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat website witrischool.com/css. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal apa itu CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS dapat kita gunakan untuk memperindah tampilan dokumen HTML ketika dokumen HTML tersebut ditampilkan pada browser. Nah, CSS dibagi menjadi 3. Jadi, jenis CSS ada 3. Yang pertama adalah inline. Inline ini, style CSS diterapkan langsung pada elemen HTML. Jenis yang kedua adalah CSS internal. Style CSS ini kita letakkan pada bagian elemen head pada dokumen HTML. Jenis yang terakhir ada CSS eksternal. Nah, pada CSS eksternal ini, style CSS kita pisahkan dari dokumen HTML. Karena stylenya terpisah, maka kita perlu memanggilnya dengan menggunakan elemen link yang kita letakkan di dalam elemen head pada dokumen HTML. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lihat pada praktek pembuatan skrip CSS. Berikutnya, kita akan mengenal selektor CSS atau CSS selector. Nah, selektor ini digunakan untuk memilih style atau gaya yang akan kita terapkan pada elemen HTML. Untuk selektor pada CSS dibagi menjadi 3. Yang pertama ada selektor ID. Selektor ID ini di awalnya memiliki tanda pagar. Berikutnya ada selektor class. Nah, selektor class ini di awalnya memiliki tanda titik. Yang terakhir ada selektor elemen HTML. Selektor tipe ini diterapkan langsung pada elemen HTML yang ingin kita atur style atau gayanya, seperti elemen H1, P, table, image, dan sebagainya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nanti kita akan lihat pada praktek pembuatan skrip CSS. Selanjutnya, CSS memiliki tata penulisan atau CSS syntax. CSS syntax ini, teman-teman, adalah aturan dalam penulisan CSS. Berikut adalah contoh dari CSS syntax. Yang pertama, ada selektor. Ada selektor ID, selektor class, maupun selektor elemen HTML. Nah, ini dicontohkan selektor dengan tipe elemen HTML. Setelah selektor, ada declaration. Di dalam declaration ini, ada property dan value-nya. Jadi, kita bisa memiliki beberapa deklarasi. Contohnya, kita ingin mendeklarasikan H1 ini, color-nya adalah blue. Jadi, warnanya adalah biru. Color adalah property, blue adalah value-nya. Setelah itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Yang kedua, kita akan mendeklarasikan H1 ini memiliki besar tulisan 12 pixel. Font size-nya adalah property, sedangkan 12 pixelnya adalah value. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, CSS syntax ini adalah istilah dasar dalam bahasa Inggris. Jadi, jika kita mengetahui sedikit tentang bahasa Inggris, tentu akan memudahkan kita dalam mempelajari CSS. Berikutnya ada komentar pada CSS.
Nah, komentar pada CSS atau CSS comment ini sama seperti pada materi HTML sebelumnya. Jadi, komentar ini kita gunakan untuk memberikan penjelasan pada dokumen CSS yang kita buat. Nah, ini adalah struktur dari penulisan komentar pada CSS. Slash tanda bintang, apa isi komentarnya, lalu ditutup dengan bintang, terus slash. Baik, cukup untuk teori dasarnya. Kita akan coba langsung praktek menggunakan Notepad++. Baik teman-teman, kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat script CSS pada HTML. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, CSS memiliki 3 jenis, inline, internal, dan eksternal. Nah, pada praktek yang pertama ini, kita akan mencoba CSS jenis inline, yaitu kita akan menerapkan CSS pada elemen HTML. Baik, kita akan coba langsung praktek. Pertama-tama, teman-teman silakan buka di mana examnya diinstal. Setelah itu, buka folder htdocs. Nah, pada folder htdocs ini, kemarin kita sudah membuat sebuah folder belajar app. Sebelumnya, kita sudah mempraktekkan bagaimana membuat script HTML. Berikutnya, teman-teman buat folder baru, bisa klik new folder, lalu kita buat materi CSS. Oke, setelah itu, pada folder materi CSS ini kita buka, kita buat satu file baru, teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih teks dokumen. Nah, untuk praktek pertama ini, kita akan membuat script inline CSS. Jadi teman-teman bisa buat nama filenya inline css.html. Lalu kita enter. Setelah itu teman-teman klik yes pada dialog ini. Nah, dikarenakan kita sudah menjadikan Notepad++ sebagai editor default untuk HTML, maka ketika kita buat sebuah file HTML, ikonnya langsung menjadi ikon Notepad++. Setelah teman-teman buat, teman-teman double klik, kita akan buka file ini di Notepad++. Nah, sebelumnya kita akan membuat sebuah struktur dasar dari dokumen HTML, teman-teman. Jadi seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari pada materi HTML. Lalu untuk mempermudah kita menjelaskan script yang kita buat sebuah komentar HTML untuk menjelaskan script yang kita buat. Jadi kita akan mencoba inline CSS yang akan diterapkan pada elemen HTML. Setelah itu kita akan mencoba membuat inline CSS pada elemen HTML text. Misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, kita buat di sini komentarnya penerapan inline CSS pada HTML text. Seperti biasa, kita buat judul, lalu kita buat garis memanjang. Setelah itu, kita buat komentar lagi untuk menjelaskan script yang kita buat. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk inline CSS ini, teman-teman, kita menerapkannya di dalam elemen HTML. Jadi, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman tambahkan atribut style pada elemen HTML. Di sini kita contohkan elemen H1. Nah, dengan menambahkan style ini, elemen H1 ini kita bisa lihat akan berwarna biru, color ini warna, blue ini biru. Setelah itu dipisahkan dengan titik koma, lalu ukurannya atau font size itu 20 pixel. Nah, jadi nanti elemen H1 ini teman-teman warnanya biru, ukuran tulisannya 20 pixel. Berikutnya kita akan mencoba pada elemen P. Ini saya buat komentarnya juga, biar mudah kita menjelaskan script yang kita buat. Elemen P pertama, kita buat inline CSS-nya dengan menambahkan atribut style berwarna merah. Nah, jadi nanti paragraf pertama ini berwarna merah, paragraf kedua berwarna hijau, dan paragraf ketiga berwarna hitam. Baik, kita coba simpan.
Lalu kita lihat hasilnya di browser. Nah, kita buka di browser folder materi CSS yang sudah kita buat di folder belajar app. Nah, ini filenya teman-teman. Lalu kita coba klik. Nah, ini hasilnya. Jadi, dengan kita menerapkan inline CSS pada HTML text ini, elemen H1 berwarna biru dengan ukuran 20 pixel. Setelah itu, elemen paragraf yang pertama berwarna merah, paragraf kedua berwarna hijau, dan paragraf ketiga berwarna hitam. Baik teman-teman, kita cukupkan materi pada video kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat, bisa teman-teman ikuti dan praktekkan. Insyaallah berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.